Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fatika Sari Ibrahim dengan topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Untuk itu tonton terus ya videonya. Nah, pada pembahasan pertama kita akan belajar tentang konsep, prinsip, karakteristik penilaian portofolio, jenis dan tahapan penilaian portofolio. Pengertian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu penilaian yang dapat digunakan untuk tujuan formatif dan sumatif. Portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pemahaman. Nah, selanjutnya prinsip penilaian portofolio. Yang pertama, mutual trust. Yang kedua, confidentiality. Yang ketiga, joint ownership. Yang keempat, satisfaction. Yang kelima, relevance. Dan yang keenam, penilaian, proses, dan hasil. Selanjutnya, karakteristik penilaian portofolio. Yang pertama, multisumber. Yang kedua, authentic evidence. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, explicit. Yang kelima, integrasi. Yang keenam, kepemilikan. Dan yang ketujuh, beragam. Lanjut, jenis penilaian portofolio. Yang pertama, portofolio kerja. Yang kedua, portofolio dokumentasi. Dan yang ketiga, portofolio pilihan. Adapun tahapan penilaian portofolio yaitu penentuan tujuan portofolio, penentuan isi portofolio, karakteristik penilaian portofolio, format penilaian, pengamatan dan penilaian, koleksi, refleksi, seleksi, dan pertemuan. Kita lanjut pada pembahasan kedua tentang teknik penskoran dan pengolahan data hasil tes dengan PAP dan PAN. Teknik penskoran. Skor adalah hasil pekerjaan memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang telah dijawab oleh testi dengan betul dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Selanjutnya, pengolahan data hasil tes dengan PAP dan PAN. Penilaian acuan patokan yaitu untuk mengukur secara pasti tujuan kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Penilaian acuan norma yaitu untuk membedakan peserta didik atas kelompok 1 tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Masuk pada pembahasan ketiga tentang uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal pilihan ganda. Yang pertama, pengertian uji validitas. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Lanjut, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Selanjutnya, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Hal ini berarti makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka makin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah butir soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut makin sukar. Nah, yang terakhir, daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes berkemampuan tinggi dan kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Nilai daya pembeda dinyatakan melalui indeks daya pembeda. Makin tinggi atau makin besar indeks daya pembeda soal, maka makin besar soal tersebut dapat membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah.
Nah, itulah pembahasan yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.